Oke, nah sebenarnya customer segment ini apa sih gitu. Jadi pada saat kita mau jualan nih teman-teman, ini anggaplah teman-teman sebenarnya udah tahu ya, udah kebayang gitu mau jualan apa. Jadi misalnya kita saat ini mau jualan makanan sehat ya tadi. Nah, kita tuh harus tahu geografisnya, demografisnya, psikografisnya, dan sampai kebiasaannya. Bahkan aku tuh pernah ikut workshop untuk khusus menganalisis customer segment itu mereka itu sampai detail kayak ini customer nih kalau punya nama itu namanya siapa ya gitu. Jadi sampai sedetail itu supaya kita tuh benar-benar kebayang dan kenal dekat gitu dengan customer segmen kita gitu. Jadi kalau geografis itu adalah mereka itu tinggalnya di mana, negara mana, kota mana, lokasinya di mana, bahasa yang digunakan apa, apakah bahasa daerah kah, bahasa Indonesia kah, atau mungkin sudah bahasa Indonesia yang campur-campur sama bahasa Inggris gitu-gitu kan ada ya. Nah, terus mereka itu tinggal tempat tinggalnya itu musimnya ada apa aja, terus habis itu di area mana lah intinya. Apakah mereka itu tinggal di populasi yang padat penduduk atau tidak padat penduduk itu sampai harus sedetail itu tuh sebaiknya kita tahu gitu. Nah, terus yang kedua demografis itu kita harus kenal nih customer potensial customer kita itu usianya berapa, terus gendernya itu perempuan atau laki-laki, terus income-nya mereka itu range-nya sekitar berapa, terus pendidikannya rata-rata bagaimana, apakah S1, S2 atau SMA, terus habis itu secara tingkat sosialnya mereka gimana? Karena ini tuh nanti akan membantu kita untuk menentukan gimana cara kita itu untuk berkomunikasi dengan mereka. Dan juga pada saat kita misalnya nih kita jualan, itu nggak salah target gitu ya. Nah, nah, untuk psikografis itu lebih ke lifestyle, gaya hidupnya mereka seperti apa, kegiatan yang mereka sukain itu apa. Jadi misalnya, tadi kita mau jual sehat. Terus kita tahu nih kegiatannya mereka yang bikin mereka tertarik itu misalnya olahraga. Nah, itu berarti sebagai petunjuk kita kalau kita misalnya mau suatu saat mau kolaborasi sama brand lain, berarti bagus nih kita kolaborasi sama brand yang berbau sport atau olahraga kayak gitu. Nah, terus kita juga harus kenal yang menjadi concern mereka itu apa, yang menjadi pikiran mereka itu apa. Misalnya nih, kalau mereka sukanya makan sehat. Nah, biasanya kan mungkin mereka juga nggak pengen ribet ya gitu. Nah, itu berarti gimana cara kita mengemas produk kita supaya benar-benar disukain sama customer segmen kita. Terus yang terakhir kebiasaan atau behavior, ya kita harus mengenal lah kayak mereka tuh cara hidupnya gimana. Mungkin dari pagi apakah ibu rumah tangga berarti kan nganterin anak kah? Habis itu apakah kalau dia pegawai kantoran itu berarti kebiasaannya biasanya istirahat jam berapa? Nah, itu akan menentukan misalnya kalau kita jualan makanan sehat ya kita jadi tahu tuh kayak oke kita berarti harus delivery time-nya mungkin di jam makan siang atau di jam pulang kantor seperti itu. Jadi terlihat ribet tapi sebenarnya ini hal yang dilakukan pertama aja di awal. Nah, kalau ada yang tanya kayak lah berarti kita nanti marketnya jadi kecil dong, jadi kayak nggak bisa lebar, nggak bisa jualan kemana-mana. Nah, itu masalah nanti. Jadi karena pada saat aku dulu buka jualan sayur juga, aku tuh menarik kan namanya sayur moms ya. Jadi yang pasti menjadi target itu adalah ibu-ibu gitu. Jadi aku pastikan aku kenal dulu customer segmenku yang ibu-ibu ini sampai dalam aku kenal dengan kebiasaan mereka, terus cara mereka berkomunikasi itu seperti apa. Nah, aku fokus ke satu target market dulu karena pada saat satu target market ini sudah kita ketahui dan sudah berjalan, itu akan pasti nanti market-market yang lain yang kayak pada akhirnya datang juga kok yang misalnya kayak bapak-bapak juga beli sayur itu pasti ada. Tapi kita tetap harus menentukan target market kita itu siapa. Nah, ini ada B2C, B2B, B2G ini ya, tambahan aja. Ini beberapa bisnis itu kan nggak langsung jualan ke customer ya. Ada juga yang B2B itu berarti jualan ke bisnis lain. Kayak case-nya kalau di aku, sayur moms aku itu jualannya ke B2C, ke rumah tangga langsung. Dan ada juga supply ke hotel dan restoran. Nah, kalau hotel dan restoran itu jatuhnya bisnis to bisnis, B2B gitu. Kalau B2G, bisnis to government. Nah,
Jadi kita untuk mengenal juga nih. Jadi misalnya kalau B2B kita jualan ke bisnis to bisnis. Nah, di bisnisnya itu misalnya aku jualan ke misalnya teman-teman jualan kue terus mau jualan dititipin ke kafe gitu ya, misalnya. Nah, itu teman-teman harus tahu tuh di kafe itu yang decision makernya yang menentukan akan belanja di mana itu siapa. Nah, itu yang teman-teman harus kenalin secara behavior orangnya. Nah, kita udah memperdalam customer segment. Nah, kita coba next.